Atasnya kalimahnya kita sampaikan kepada junjungan kita dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 8 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebelum pada waktu yang telah tajuk disampaikan pada waktu-waktu terdahulu, sebelum masa yang telah sekarang kita sampaikan, bahwasanya berwujud mula daripada batin yang keempat menuju kepada satu batin nafsiyah. Dari batin nafsiyah kita telah merujuk kepada 5 daripada salbiyah dan 7 daripada manawiyah. Bahkan sudah kita mencapai titik kodratnya nur, yaitu sebagai sifat, zat sebagai hakikat. Tapi dalam perjalanan ini kita akan lagi melanjutkan kepada sifat dan zat ini menuju zahir dan batinnya, sehingga tambah kesempurnaan daripada sifat dan zat tersebut. Semakin ditingkatkan pemahamannya, semakin sempurna adanya. Apa yang dikatakan pada pemahaman penyempurnaan, yaitu sifat sudah menuju kepada asmanya. Kenapa? Karena sifat daripada asma itu adalah zahirnya Allah. Ya, itu adalah sifat asma yang bersifat zahir. Kenapa dikatakan bersifat zahir? Karena sudah ada namanya. Berarti nama sifat-sifat ini sudah mulai maujud. Nah, kalau kemarin dia hanya sebagai nur, tapi sekarang dia sudah maujud yang bersifat asma. Nah, kalau dia sudah bersifat asma, berarti zat daripada itu sudah bersifat husna. Dari mana datangnya dia berasma dan berhusna? Begini, kalau kita bicara batin, asalnya 4. Itu namanya hakikat, karena batin itu tidak bisa kita lihat. Begitu juga dia bertajalli kepada salbiyah, namanya zat. Zat juga tidak bisa dilihat. Nah, berarti itu juga hakikat. Kalau sudah batin itu hakikat, zat juga hakikat, berarti hakikat ini dalam perhitungan domah itu dinamakan 9. 9 itu domah itu umpamanya alif domah, alif kasroh domah u, berarti itu adalah hakikat. Dari mana datang 9-nya? Kita lihat, kalau batin pertama itu kan awalnya 4. Nah, sementara zat ini salbiyah 5. 5 tambah 4 9. Nah, ini artinya kalau 9 dua-duanya berarti 99, karena sama-sama hakikat, sama-sama tidak bisa dilihat. Tak bisa kita tengok pun tak bisa dia. Nah, itu batin. Zat juga tak bisa kita tengok dia, dia juga batin. Nah, ini sama-sama 9, 5 ditambah 4. Nah, 4 tidak bisa ditengok batin. Zat tidak bisa ditengok batin, dia zat. Berarti 9 hakikat. Nah, karena 9, karena hakikat salbiyah adalah yang 5 ini adalah makomnya atau zat, maka dia dikatakan satu zat. Ya, nah zat jadi satu. Kalau zat sudah satu, ya, dilihat kepada maknawiyah atau asmanya 7, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, itu naik asma, berarti 7.
Jadi kalau manawiyahnya 7, salbiyahnya 1, berarti 7 tambah 1 8. Ya. Nah, 8. Nah, 8 ini adalah kodrat, yaitu kodrat keumatan. 8 batang tulang dalam 20 sifat Allah. Jam 8, jam 20. Berarti sudah berupa sebuah diri. Berarti 8. Nah, karena dia bersifat adalah 8 dan 20, berarti dia betul-betul sudah menjadi maknawiyah, salbiyah, ya, dan nafsiyah. Betul-betul sudah menjadi 20 dia. Kenapa? Karena 7 ditambah 1 sudah 8. 7 manawiyah ditambah salbiyah 1. Karena salbiyah itu yang 5 itu kodratnya cuma 1 zat. Berarti dia 8. Berarti dia 1 zat. Berarti 7 tambah 1 8. Jadi kalau kita pahami dari awal tadi, dari mana makomnya, berapa jumlah makom? 3. Makomnya 3, yaitu manawiyah, nafsiyah, salbiyah. Asmanya manawiyah, husnanya salbiyah, batinnya nafsiyah. Nah, 3 dia. Nah, inilah yang akan menjadi rabbani, rohani, nurani di 99 tadi. Jadi sudah menjadi kodrat dan sudah mendapatkan nama. Nanti insyaallah di season kedua nanti kita akan tajalikan bagaimana dia menjadi Asmaul Husna, bagaimana memunculkan nama dia ini dan memunculkan kodrat zatnya. Nah, zat akan mewujud menjadi tubuh, sementara nafsiyah akan menjadi diri dan maknawiyah akan menjadi sifat. Berarti dia juga jadinya, betul tak? Dia berdiri sebagai zat menjadi tubuh, rohani yaitu diri nafsiyah menjadi diri batin, dan manawiyah menjadi kehidupannya. Jadi tampaknya manawiyah ini adalah asmanya adalah asma dia. Nah, kalau memang asma dia, berarti ini namanya diri sifatnya Allah. Gitu ya. Nah, sudah, berarti kita sudah paham kalau diri itu berdiri hanya menjadi diri sifatnya Allah, menjadi diri sifatnya Allah. Berasma akan sifatnya, berhusna akan dirinya, bersir atau bernafsi akan diri batinnya. Berarti yang 3 itu maknawiyah jatuh ke asma, nafsiyah jatuh ke batin, dan salbiyah jatuh ke diri jasad. Nah, jadi begini, kalau kita memang belajar tajuknya sesuai dengan jalannya, maka paham kita itu nanti setelah semakin dia sempurna, nanti kita akan paham. Tapi kalau kita belum dirikan bagaimana dia sampai menjadi asma, apa amalan sehingga lahirlah 7 asma Allah tadi. Karena asma ini adalah menuju sifat. Nah, asma mana sifatnya? Yaitu kayak seperti asmanya sama, sifatnya samiun. Nah, basar sifatnya basirun. Nah, sementara zat adalah kodrat yang menjadi jasad. Ya, ampas, napas, tanapas, numpus, dia akan nanti menjadi kodrat. Nah, kalau jatuh kodratnya ke sifat Muhammad, mimha mimdal, dia akan jatuh kepada di wadi mani manikam. Nah,
setelah itu kalau dia jatuh ke nur, nanti dia berkodrat, itu akan terdapat sifat nur, nurullah, nur Muhammad, nur haknya Allah. Dia gitu, ya. Nanti nafsiyah itulah diri yang sir, itu yang dikatakan aku. Nanti dia akan muncul karena nafsiyah, sin itu nas, berarti nas'ah. Ya, berarti dikatakan dengan nasfa atau nasfa atau nafas. Nah, dia kembali menjadi sebuah kodrat diri, kembali menjadi nafas atau diri yang sesungguhnya. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita sudah memahami perjalanan daripada itu, 3 kodrat sudah muncul dari 7 tambah 5, 12, 1 tambah 2, 3 menjadi Rabbani, Rohani, Nurani. Dan hakikat asma sudah muncul pada kata sifat, yaitu dikatakan dengan sifat. Kalau dia asma itu dikatakan dengan sifat maujud, ya. Usna dikatakan dengan wujud, dan diri sir nafsiyah dia akan dikatakan wujud, ya, dia disebut dengan wujud. Jadi dengan adanya lahirnya 7 tambah 1, ya, dikatakan 7 maknawiyah tadi ditambah 1 zat 8, maka kodratnya 20. Nah, kalau kita pertambahkan 20 ditambah 8 menjadi 28, 2 tambah 8 menjadi 10, maka menjadi 10 amal besar, atau dikatakan diri sifat, yang 10 amal besar yang pernah kita pelajari tempo dulu dari awal-awal. Jadi untuk itu jemaah, sekarang kita telah mendapatkan wujud sifat daripada nur dan zat itu sudah mewujud kepada Asmaul Husna. Berarti nur sudah memiliki makom, ya, dia sudah memiliki makom asma. Jadi memang asma itu tetap asmanya Allah, ya. Nah, dan husna pada salbiyah tetap menjadi husnanya Allah, tetapi dalam makom sifat, ya. Tajalli dirinya ada pada nafsiyah nanti. Jadi kalau kita nanti mengamalkan ini, berarti kita harus mendirikan asmanya yang 7 dan mendirikan kodrat pada salbiyah yang 1, dan mewujudkan diri nafsiyah sir atau keakuannya. Di keakuan inilah para jemaah sekalian akan terbentuk beberapa hal, ya, dari keakuan tadi. Nafsiyah manawiyah itu adalah sifat asmanya Allah, yang mana dia akan menjadi makomna. Keakuan Allah pada diri manusia dinamakan na. Nah, ya. Nah, sementara keakuan Allah pada dirinya disebut hu. Ya. Dan kekodratan bagi Allah disebut dengan atau zat. Maka nanti ini akan berdiri dari hasil pentajalian nanti berupa ya, artinya keakuan Allah pada sifatnya kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam hayat, dan keakuan Allah pada kodrat batinnya nafsiyah, dan adalah kodrat zat Allah kunah akan mewujud menjadi kunal, yaitu jasad. Jadi sangat rapi sekali Allah menjadikan diri.
Tapi jangan coba-coba mencari dirimu. Ini belum ada jatah dirimu di sini. Ini masih seputaran diri sifatnya Allah. Ya, dia membangun dirinya sendiri yang akan menjadi wujud yang menyembahnya. Nah, makanya kalau dari sifatnya sendiri yang menyembah dia, itu tidak ada persekutuan baginya. Ternyata benar. Setelah kita kaji dari awal sampai Asmaul Husna ini, tidak ada persekutuan sedikit pun. Ternyata ini adalah sifat dirinya sendiri. Ya, sifat dirinya sendiri. Tidak ada kitab dari awal kita mengkaji ini, dari 4 batin sampai sekarang sudah Asmaul Husna, belum ketemu diri kita. Ya, masih seputaran diri dia. Ini dalam perjalanan rohani yang keempat. Ya, baik jamaah, kita adakan muzakarah. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaahnya. Silakan Pak Nur Rahim. Ya, silakan Pak Osman nak bertanya. Silakan Pak Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran tauhid ni, dari tauhid sifat tauhid 20 sama 3 Iya. Apa bezanya? Bagaimana? Sifat 20 sama tauhid 3 Iya. Karena sifat 20 ini kan kalau kita tak bagi 3, dia tak jadi kajian diri. Ya, kalau kita tak bagi 3, dia tak jadi bagian diri. Kalau dia dibagi 3, maka dia jadi kajian diri. Nah, kalau kajian dia asma sifat 20, itu kaji mutlak bagi Allah, sifat mutlak. Tapi kalau sudah dikaji pada diri, dia akan bagi mutlak bagi dia, mutlak bagi diri, mutlak bagi alam. Nah itu, jadi itu dibagi 3 dia. Paham? Pak Buya, terima kasih. InsyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Pak Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya mengatakan tentang zat dan sifat. Yang saya tanyakan Buya, zat dan sifat ini terpisahkah atau satu atau menyatu? Macam mana Buya? Boleh Buya uraikan sedikit Buya? Kalau dikatakan zat dan sifat ini tidak menyatu, dia berasal dari satu kodrat kan. Cuma makom-makomnya yang membedakan. Makom zat itu adalah makom kodrat. Makom kodrat ini adalah makom sebuah kekuatan. Sifatnya adalah membangun dari tidak ada menjadi ada, tidak terlihat menjadi terlihat. Itu kodrat zat. Sama kayak kita terbuat dari kunah, zat yang jadi. Sementara alam ini terbuat dari zat kunal, zat yang dialamkan. Nah, kalau kaji ahadnya ahadiyah dia, ya, wahdah, wadiyah, wahidiyah. Nah, itu kunal. Tapi kalau kunah, ahad, wahdah, wahdiyah. Nah, gitu. Nah, itu bedanya. Jadi kalau sifat adalah batin-batin Allah yang maujud. Nah, itu seperti sama basar kalam hayat, itu sifat bagi Allah. Nama batinnya namanya sifat. Kalau zat itu beda dengan batin. Nah, ya, tapi kalau Allah bersifat itu bisa saja di zat, bisa saja di sifat. Kalau Allah ingin bersifat gitu, kan ada 2.
Allah bersifat pada sifatnya, Allah bersifat pada zatnya, Allah bersifat pada sifat dan zatnya. Nah, kalau Allah bersifat pada sifat berarti asma dia pakai. Apa asmanya? Samanya ya sami'un. Dia bersifat pada sifatnya. Basarnya basirun, dia bersifat pada basirun. Nah, begitu juga dengan zat. Gitu. Kalau dia bersifat pada zat, nah ini akan menjadi aras. Gitu. Berarti Buya, batin dan zat dan sifat ini dikuasai batin ke atau sebaliknya Buya? Kalau batin itu dia kemana aja, semua akan mewujud, yang tidak ada menjadi ada, itu semuanya adalah batin. Makanya zat pun berasal dari batin. Nur juga berasal dari batin, cuma wujudnya wujud batin semua sih, betul wujud batin. Cuma kan dia bertajali karena kita adalah karena dia ingin menjadi Tuhan, maka dia jadikanlah umat. Nah, disinilah umat pun yang dia jadikan adalah sifatnya sendiri. Nah, seperti yang kita kaji sekarang ini memang sifatnya. Ini belum ada kata-kata nas di sini, belum ketemu dia. Nah, belum berinsan, kasarnya begini, dia belum berinsan, jadi belum bisa dikaji diri kita gitu. Dia belum berinsan dia. Kalau dia sudah berinsan nanti itu rizanya beda, itu jalannya beda. Gitu. Paham? Insyaallah Buya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipersilakan kepada Pak Ruzi Ali. Silakan Pak Ruzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat ya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Zina sambung daripada apa yang telah disampaikan oleh Pak Imam tadi itu berkaitan dan dikupakan oleh Buya tadi di dalam tiga di nafsiyah, sabiah dan ma'nawiyah tadi. Saya Zina ambil sedikit minta Buya perjelaskan balik di dalam kalimah solat Allahu Akbar. Buya pernah menyampaikan tadi dalam fikir Buya yang menyatakan tadi ini ternyata tiga. Berarti dah nampak sedikit nafsiyah, sabiah dan ma'nawiyah tadi. Dan apa kaitan tadi kita perlukan dalam satu pandangan ataupun menyatakan satu-satu Buya. Mohon penjelasan balik Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ingin sifatku menghadap kepadaku, dia akan pernah membuka mata batin yang beda. Tapi kalau kita ingin di dalam sholat hanya diriku yang mampu menghadap kepadaku, maka Allahu Akbar. Nah, jadi kan ada dua itu. Ada dua penetapan satu, pengakuan satu. Yang menetapkan Allah, Allahu dengan Allah itu bisa bertemu dalam satu jalan. Ya. Ingin kita Allahu dengan Allah, Allah, aku Allah, Allahu, Allah itu aku. Nah, ini aftar dengan ba'dal yang akan bertemu di dalam satu titik. Ya. Aftar dan ba'dal yang akan bertemu dalam satu titik. Nah, jadi kita mau pakai makom yang mana? Kan gitu. Jadi kalau kita mau pakai makom yang serentak, Allahu Akbar, Allahu
Allah itu aku, ya, Allah itu aku. Nah, jadi kalau hu Allah, nah aku Allah. Jadi ini kan dua pengakuan. Yang satu menetapkan akulah Allah, yang satu mengatakan menetapkan Allah itu aku. Yang satu mengaku. Yang mengaku ini menghadap kepada yang menetapkan. Gitu. Tergantung makomnya yang mana yang mau dipakai. Makanya afqalullah fil mu'minin, ya kan, allazihum sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang berilmu, ya, yang bisa khusyuk dalam sholatnya, karena dia orang berilmu itu banyak makom sholatnya. Ya, orang berilmu itu banyak makom sholat, tinggal dipilih mau yang mana. Tapi kalau yang kita susah yang tak ada makom ilmunya. Tapi kalau sudah ada ilmu, dia boleh pilih makom mana yang dia bisa pakai. Boleh, tak apa gitu. Karena di sholat itu kan tingkatan derajat sholat kan beza-beza juga. Kalau zuhur, tidaklah ada Tuhan mengaku Tuhan di situ, melainkan alam tidak bertasbih kepada Tuhan, diam, ya, tidak disirkan, tidak didaharkan. Begitu juga zuhur, asar, tidaklah ada Tuhan mengaku Tuhan, melainkan semua alam juga tidak bertuhan. Artinya dunia akhirat jabarut malakut tidak ada bertuhan, diam, kan gitu. Nah, disitulah awal bertuhan, disinilah 3 rakaat muncul. Adanya kelipatan 9, 18, 9, arti 18 hadirnya manusia kepada Tuhan, hadirnya Allah kepada manusia dengan 18 atau 18. Nah, 6 itu sudah dipastikan ada sebuah alam maghrib namanya. Dan 18 ini 9 ini adalah terjadilah hakikat Allah, Adam dan Muhammad, kan macam tuh. Nah, jadi sholat itu ada 2 alam, satu kedatangan Tuhan maghrib dan satu berupa petunjuk, dan subuh mulai awal terjadi semuanya. Jadi perjalanannya beda. Makanya kalau kita punya ilmu sholat banyak, kita bisa pilih ilmu sholat yang macam mana kita mau. Nah, makanya kita tak bosan-bosan sholat, karena ilmunya banyak. Gitu. Jadi nanti itu akan ketemu nanti, ya. Nanti akan ketemu. Anda bisa kita bahas semuanya dulu. Nanti dia akan temu. Dari kajian ini akan berakhir dengan sholat, berakhir dengan sholat nanti. Ada syariatullah, ada syariatul nabi, dan ada syariatul fiddin. Alhamdulillah Buya, alhamdulillah, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau umpamanya, aduh, saya pada waktu ini saya ingin tengokkan macam mana nih Adam dengan Muhammad bertajalli kepada zatnya Allah. Nah, saya nih waktu ini beza lagi nih. Saya akan tajallikan aftar dengan ba'dal perantaraan Muhammad. Saya makom ini saya bisa lagi nih. Saya mau nikmat macam mana cara dia tubuh diri rahasia itu diperjalankan oleh tubuh zat dan lenyap dalam wujud. Nah waktu ini ba'da ini saya bisa lagi nih. Saya mau nikmati ini nih. Akhirnya itulah keberuntungan orang-orang yang berilmu. Macam itu, insyaallah. Ya, insyaallah. Terima kasih Pak Rozali. Ya, dipersilakan Cik Sila. Tanya ke Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju asma tu bisa dilihat ke Buya? Bisa. Ya, bisa. Sekarang ini asma itu tuh maujudnya
Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Ini kita pakai bicara nih. Kita bercakap-cakap ini sudah wujud asma. Ya, kita mendengar nih, ini juga sudah wujud asma. Nah, kita hidup nih, ini sudah wujud asma, hayat. Kita bisa ditengok di kaca, cermin, itu juga sudah wujud asma. Nah, namanya ilmu. Kita minta belanja, kita mau makan, kita mau apa saja, itu sudah wujud asma juga, iradah, keinginan. Jadi boleh. Jadi wujud asma itu nyata. Nah, yang kita pakai sehari-hari untuk bergerak nih segala macam itu wujud asma semua. Itu kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Wujud asma nanti terasa dia itu kalau kita sudah pasangkan nanti di tajalli. Kalau kita sudah pasangkan, kita sudah amalkan, nah itu berasa waktu kalau kodrat itu tidak berpisah dia. Tapi kalau kita belum tajallikan, kodrat itu kelihatan berpisah, tapi sebetulnya tak berpisah dia. Paham? InsyaAllah Buya. Oke Buya. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Ya, silakan kepada kawan-kawan yang nak bertanya, silakan angkat tangan. Tapi menyambung yang sila tanya tadi Buya, berarti apa yang dilihat, apa yang nyata itu asma kah Buya? Boleh katakan asma kah? Iya, apa yang nyata bagi kita itu adalah asmanya Allah. Nah, cuma kan kita ini sudah tahu jawaban bahwasanya setelah mewujudnya asma Allah itu ternyata bukan kita. Itu adalah diri sifat bagi Allah. Nama diri itu kodratnya sifat. Jadi kalau gunanya kita bangun diri kodrat sifat ini, kalau kita ingin sholat, ingin zikir, kita tidak merasa lagi kita yang punya. Ya, nah seperti kita duduk di iktidal, duduk dalam sholat, ya, duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajiburni wahdin, itu kan diri sifat. Tak boleh kita pakai seperti diri kita. Itu diri sifat bagi Allah. Hanya sifatku yang meminta kepadaku. Nah, karena kita memakai diri kita, makanya Allah tak kabulkan doa itu. Padahal itu doa besar, 8 doa besar. Nah, inilah tadi itu. Kan cuma kalau diri kita, ini semua ya kan. Rabbil firli warhamni wajiburni wahdini wa'afini wa'fu'anni warzuqni. Semua dikatakan ni. Ni itu diri keakuan Allah. Nah, cuma 10 jari kita menghadap atas nama 10 kodrat besar. Ya kan? Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, ayat 7 ditambah batang tubuhnya. Rabbani, rohani, nurani, berarti 7 tambah 3 10. Nah, makanya jari kita di atas paha itu 10 karena menghadap 10 kodrat. Jadi ujung telunjuk, bukan aku melihat telunjukmu kata Allah, tapi aku melihat ujung telunjukmu, ujung jarimu. Ujung jari itu yang dihitung oleh Allah menghadap 10 amal besar. Makanya kita taruh di atas paha 10 itu. Berarti diri yang 10 itu yang harus duduk di situ, yang berkalam macam tu. Ya, silakan. Terima kasih Buya. Silakan Pak Osman, mau tanya lagi. Buka audionya buka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu sujud
bolehkah orang selepas lafazkan itu apa? Subhanallah wa bihamdi, bolehkah tambah doa di situ? Oh, tak boleh. Karena waktu kita sujud tu kita sudah berhadapan kepada amal zikir. Amal zikir minta disucikan dan ditinggikan derajat batin, derajat rohani dan derajat nurani. Jadi itu hukumnya zikir, mengingat. Jadi kita mengingat 3 kodrat itu, satu adalah batin dalam jantung, yang kedua adalah zat Allah yaitu rohani, yang ketiga nurani adalah wujud jasad. Jadi yang minta disucikan dan diberikan derajat itu adalah yang 3 tadi. Jadi tidak boleh kita melakukan doa-doa lain karena semua ucapan itu sudah doa. Nah, paham? Sebab kebanyakan orang Iya. pahamannya Iya, makanya orang berilmu tak banyak Jadi orang tak banyak yang diikuti, yang banyak tak usah diikuti. Karena orang berilmu tu tak banyak. Yang banyak tu orang tak punya ilmu. Nah, ya. Terima kasih Buya. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya masuk 10 menit lagi, nanti siapkan untuk rekodnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.